Selebtubers, kalau melihat kehidupan Ria Ricis sekarang, mungkin banyak yang berpikir hidupnya selalu dipenuhi tawa, konten viral, dan juga cuan yang mengalir deras. Rumah mewah, mobil mewah, bisnis di mana-mana. Bahkan namanya selalu masuk jajaran kreator konten paling sukses di Indonesia. Tapi siapa sangka, di balik semua pencapaian itu, Ricis ternyata pernah berkali-kali merasakan pahitnya hidup. Mulai dari dipermalukan di depan banyak orang karena diusir dari bangku artis, diusir dosen saat masuk kuliah, dimarahi warga saat pandemi, sampai kehilangan sosok ayah tercinta ketika dirinya sedang berada jauh dari rumah. 4 peristiwa ini menjadi luka yang gak pernah benar-benar hilang dalam perjalanan hidup Ria Ricis. Lalu seperti apa ya kisah lengkapnya? Yuk kita bahas. Kisah pertama, diusir dari bangku artis. Selebtubers, kesuksesan memang tidak datang dalam semalam. Sebelum menjadi YouTubers nomor 1, Ricis juga pernah merasakan bagaimana rasanya dianggap bukan siapa-siapa. Peristiwa itu terjadi ketika dirinya melakukan syuting sebagai artis pendatang baru. Ricis datang dengan penuh semangat. Namun ketika duduk di bangku salah dan diusir oleh yang punya bangku. Rasa malu dan sedih dirasakan Ricis dan sampai sekarang memutuskan untuk selalu membawa bangku di mobilnya. Ia bertekad suatu hari nanti akan datang bukan lagi sebagai tamu biasa tetapi sebagai salah satu bintang utama. Dan kini perjuangan itu benar-benar terbayar. Ricis bahkan menjadi salah satu kreator digital paling sukses di Indonesia dengan jutaan penggemar. Kursi syuting. Jadi saya itu di mobil ada selain ada helm ada kursi bangku syuting. Saya suka pakai bangku sendiri, saya nggak suka duduk di bangku orang. Karena dulu pernah waktu saya belum punya ginian, saya nggak sengaja duduk, diusir sama yang punya bangku. Tolong ini kursi saya. Sama sana juga, tolong ini kursi artis saya. Gua beli pabriknya. Kisah kedua, diusir dosen saat kuliah. Di balik kesibukannya membuat konten, ternyata Ricis tetap berusaha menyelesaikan pendidikannya. Meski membutuhkan waktu hingga sekitar 7 tahun, Ricis tidak pernah benar-benar menyerah. Namun perjalanan kuliahnya juga penuh cerita. Ricis pernah diusir keluar kelas oleh dosennya. Ia mengaku saat itu cukup bandel dan sempat berdebat karena mempertahankan pendapatnya. Perdebatan tersebut akhirnya membuat suasana kelas memanas. Sang dosen pun meminta Ricis keluar dari kelasnya. Bagi sebagian mahasiswa, mungkin pengalaman itu menjadi sesuatu yang memalukan. Namun bagi Ricis justru menjadikannya pelajaran agar lebih dewasa dalam menyampaikan pendapat. Meski perjalanan kuliahnya tidak mulus, ia akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga lulus. Kisah ketiga, dimarahi tetangga saat pandemi. Selebtubers, saat pandemi COVID-19 melanda, hampir semua aktivitas masyarakat dibatasi. Namun di sisi lainnya nih, Ricis tetap harus membuat konten YouTube karena di sanalah sumber pekerjaannya. Proses syuting tentu melibatkan beberapa kru. Hal itu rupanya membuat sebagian warga sekitar merasa keberatan. Ricis pun sempat mendapat teguran keras dari tetangganya. Bahkan situasinya sempat memanas karena aktivitas syuting dianggap menimbulkan keramaian. Bahkan desainer kondang Didit Maulana memposting di media sosialnya merasakan kecewanya kepada Ricis. Ricis mengaku memahami kekhawatiran warga dan memberikan alasan bahwa syuting tersebut sudah mendapat izin dari pengurus. Setelah itu ia mulai menyesuaikan proses produksi agar nggak mengganggu lingkungan sekitarnya. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa menjadi kreator konten juga harus memperhatikan kenyamanan orang lain. Kisah keempat, kehilangan ayah di saat karir sedang berada di puncak. Inilah kisah yang paling menyayat hati. Di saat karir Ricis sedang melesat, cobaan terbesar justru datang dari keluarganya. Sang ayah meninggal dunia ketika Ricis berada di Flores untuk urusan pekerjaan. Karena berada di lokasi yang sulit mendapatkan sinyal, Ricis nggak langsung mengetahui kabar duka tersebut. Saat akhirnya berhasil menerima informasi, semuanya sudah terlambat. Ricis tidak sempat menemani sang ayah di detik terakhir kehidupannya. Penyesalan itu masih membekas hingga sekarang. Dalam beberapa kesempatan, Ricis mengaku sangat sedih karena tidak bisa mengucapkan salam perpisahan secara langsung. Meski begitu, ia percaya bahwa sang ayah akan selalu bangga melihat perjuangannya. Dan sejak saat itu, Ricis semakin sering mengingatkan dirinya untuk selalu meluangkan waktu bersama keluarga. Karena sesibuk apapun pekerjaan, keluarga tetap menjadi tempat untuk pulang. Tapi hal yang paling berat yang Ricis pernah lewatin dan hal yang paling terindah yang pernah Ricis lewatin dalam kehidupan ini apa? Aduh, ini digelapin sih. Yang paling berat
Ih, baru mulai ya. Jangan nangis dong, Cis. Aduh, maaf nih. Aku lihat Ricis aja matanya nih antara bangun tidur sama sedih. Yang paling berat kehilangan papa. Karena kan aku nggak punya abang. Terus sama papa juga jauh kan jaraknya. Kan papa terakhir di Batam, aku di Jakarta. Terus pas papa pulang ke Ramatullah, aku nggak ada di rumah. Jadi nggak ketemu gitu. Tapi sempat sampai nemenin ke liang lahat nggak sih? Itu berapa tahun yang lalu, Cis? 2021 papa meninggal. Berarti nggak lama juga ya? Iya baru. Aduh, itu hal yang paling terberat. Ya, udah nangis. Tisu. Nggak apa-apa. Salah kali aku nanya. Semua orang juga kalau ditanya hal berat, sedih ya. 4 peristiwa itu menjadi bukti bahwa perjalanan menuju kesuksesan memang nggak selalu dihiasi tepuk tangan ya. Ada air mata, ada rasa malu, ada penyesalan, dan juga ada kehilangan yang nggak tergantikan. Namun justru dari semua pengalaman itulah Ricis belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Hari ini publik mengenal Ricis sebagai sosok yang ceria. Padahal di balik senyumnya tersimpan banyak cerita yang mungkin nggak diketahui banyak orang. Sahabat, perjalanan hidup pria Ricis membuktikan bahwa setiap kesuksesan pasti punya cerita yang gak mudah. Di balik konten-konten lucunya, ternyata ada banyak luka yang pernah ia rasakan. Mulai dari diremehkan, dipermalukan, hingga kehilangan sosok yang paling dicintai. Nah, kalau menurut kalian di Sahabat, dari 4 kisah tadi, mana yang paling membuat kalian tersentuh? Apakah saat Ricis diusir dari bangku artis? Atau justru momen ketika ia gak sempat menemani sang ayah untuk terakhir kalinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Selebtubers. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Selebtub TV agar gak ketinggalan kisah inspiratif dan gosip paling update setiap hari. Sekian dulu videonya, sampai ketemu lagi. Bye-bye.